Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Saya mengucap syukur pada Tuhan dan berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah mengundang kami. Memang awal-awal kami terjun dalam pelayanan tidak terpikirkan akan sepadat ini. Jadi cuma sampai dihafal, ingat begitu. Jadi lupa dicatat, akhirnya tak lupa akan yang begitulah manusia. Tetapi puji Tuhan, saya kini percaya hari ini adalah hari yang terbaik. Haleluya, puji Tuhan. Tadi kami sempat salah jalan dan menyusuri pematang cengkih. Bukan sawah tapi cengkih, dan akhirnya putar arah balik. Puji Tuhan bisa tiba dengan tidak bermaksud apapun. Nah, tidak perlu memperkenalkan ya, sudah diperkenalkan oleh suami tadi. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan saya beri judul Sekehendak Tuhan atau Seizin Tuhan. Sekehendak Tuhan atau seizin Tuhan. Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ingin saya maksudkan di sini, sekehendak Tuhan itu adalah sesuai dengan apa maunya Tuhan. Jadi apa yang diinginkan Tuhan. Sementara seizin Tuhan adalah keinginan manusia atau sesuatu yang manusia mau, yang kemudian terjadi dalam hidupnya karena izin Tuhan. Jadi konteks di sini bukan kepada kehendak Tuhan untuk kita melakukan sesuatu, atau bukan pada apa yang perlu kita lakukan. Ya, kalau kita mengenal kita melakukan hal yang baik itu kehendak Tuhan. Tapi saya bicara di sini dalam konteks sekehendak Tuhan, yaitu apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau, itu berlaku atau terjadi dalam hidup saya dan saudara. Mari kita akan melihat pada awal sekehendak Tuhan atau keinginan yang dari pihak Tuhan yang terjadi pada Maria, Ibu Yesus. Di dalam Lukas 1 ayat 31, baik kita berdiri dan kita akan baca sama-sama ayat 31 Lukas 1 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Sebenarnya ini bukan ayat pokok, tetapi tidak apa-apa karena terbiasa di tempat ini untuk berdiri untuk ayat pertama. Jadi saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar sama-sama apa yang saya maksudkan dari pemberitaan firman Tuhan ini, sekehendak Tuhan atau keinginan dari pihak Tuhan. Maria tidak pernah menginginkan untuk hamil di luar nikah, karena dia dengan Yusuf itu masih bertunangan, belum resmi dalam pernikahan. Ya, masih tukar cincin kalau orang Manado punya istilah. Jadi mereka belum resmi. Nah, bagaimana kalau seandainya orang melihat Maria mengandung, sementara mereka tahu persis belum ada ikatan pernikahan dia dengan tunangannya. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, nah ini yang disebut dengan sekehendak Tuhan. Yang dialami oleh Maria itu sekehendak Tuhan, ya, bukan kehendak Maria. Tetapi kalau kita perhatikan di sini di dalam ayat yang ke-34 ini menegaskan bahwa Maria pun sebenarnya bertanya-tanya soal ini, karena di sana dikatakan Maria kepada malaikat yang diutus Tuhan. Ayat 34, bagaimana hal itu mungkin
belum bersuami. Ya. Jadi sesuatu terjadi kepada Maria itu bukan merupakan keinginan Maria secara pribadi, karena dia tahu itu tidak mungkin terjadi. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Lukas 1 kita lompat di ayat 36, setelah malaikat menjelaskan maksud tujuan Tuhan lewat apa yang akan dialami oleh Maria, Maria berkata begini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi sekehendak Tuhan itu artinya menurut perkataan Tuhan. Amin. Kita sudah sama-sama pahami apa yang dimaksud dengan sekehendak Tuhan itu menurut perkataan Tuhan. Ya, bukan kehendak pribadi, bukan keinginan pribadi dari Maria, tetapi keinginan dari Tuhan. Saya tadi senang dengan hamba Tuhan yang memulai dengan doa untuk pemberitaan firman Tuhan. Sempat disinggung bukan kehendak dari hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi dari Tuhan. Ini keinginan Tuhan, saya ingin bagikan bersama-sama bagi saya dan saudara. Yang kedua, mari kita lihat seizin Tuhan. Kita mengenal kata seizin Tuhan itu adalah keinginan dari pihak kita yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita oleh Tuhan. Kita akan banyak melihat di sini dalam poin yang kedua yang akan saya bagikan dalam contoh Alkitab, kisah seorang raja yang bernama Raja Hizkia di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 5. Perhatikan pembacaan firman Tuhan masing-masing saya akan bacakan bagi kita semua. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 5. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baiklah kau katakan kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentang Hizkia. Hizkia menjadi raja pada usianya yang ke-25 tahun, dan dia memerintah di Yerusalem selama 29 tahun. Dan dari kisah ini kemudian Hizkia diizinkan Tuhan untuk hidup 15 tahun lagi sejak saat itu. Ini diizinkan Tuhan. Sebenarnya yang dikehendaki atau diinginkan Tuhan, dia meninggal beberapa saat setelah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi pertanyaannya, bolehkah kita meminta Tuhan membatalkan ketetapannya? Bolehkah kita meminta Tuhan untuk membatalkan apa yang sudah Tuhan katakan? Jawabnya boleh. Perhatikan di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8. Ini merupakan ayat hafalan anak-anak sekolah minggu. Di sana firman Tuhan
berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Jadi kalau kita meminta, apalagi yang dilakukan oleh Hizkia, dia menangis dengan sangat. Bahkan dia seolah-olah mengingatkan Tuhan tentang sesuatu yang dia lakukan berkenan di mata Tuhan. Kira-kira kalau Tuhan boleh kiranya mempertimbangkanmu, mungkin maksud dia begitu. Saya sudah hidup sekian tahun dalam pelayanan, saya hidup benar, saya baik. Dan betul bahwa Hizkia mendapatkan apa yang dia inginkan, 15 tahun umurnya diperpanjang. Tetapi mari kita perhatikan Bapak Ibu, ada sebuah resiko yang akan kita dapati ketika kita memaksakan keinginan kita kepada Tuhan. Ya, kita bisa meminta dan Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan. Tetapi resiko menjadi bahagian saya dan saudara. Hizkia ketika dia diperpanjang umurnya, dia menjadi sombong. Dia memamerkan kekayaan-kekayaannya. Nah, hal ini yang sebenarnya yang ingin Tuhan jaga supaya tidak terjadi. Dia tahu ada potensi-potensi pada diri Hizkia. Dia pun tahu pada pribadi saya dan saudara punya potensi-potensi untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan bila keinginan kita itu diindahkan oleh Tuhan atau dituruti oleh Tuhan. Hal lain juga Bapak Ibu Saudara, di dalam perpanjangan hidup 15 tahun itu lahir bagi Hizkia seorang yang bernama Manasye. Manasye ini anak dari Hizkia. Dalam perpanjangan 15 tahun itu dia hidup tidak takut akan Tuhan. Di dalam 2 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 3, di sana dijelaskan Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 5 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefzibah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Dia melakukan hal yang jahat. Tuhan tahu akan terjadi hal itu apabila Hizkia ditambah umurnya. Hal-hal ini yang Tuhan tahu terjadi bagi saya dan saudara. Kalau dia meluluskan permohonan kita, keinginan kita. Saya selalu bicara begini Bapak Ibu, ketika kita sebelum menikah minta jodoh dari Tuhan, kadangkala jodoh belum datang, kita sudah paksakan orang itu yang akan menjadi pasangan hidup kita. Ketika kita tidak sabar dengan jodoh yang betul-betul dari Tuhan, ya, kita potong kompas, kita pikir secara manusia, oh ini yang tepat. Kita tidak peka dengan suara Tuhan, kita maksa dengan Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh Tuhan pasti jawab. Tetapi tahukah saudara, ketika itu bukan dari sekehendak Tuhan, menjadi risiko bagimu. Tetapi kalau sekehendak Tuhan atau keinginan Tuhan, Tuhan akan jamin. Dia tahu yang terbaik bagi saya dan saudara. Dia tahu yang sepadan dengan kita. Ya, jadi anak muda yang baru menikah, coba peka dengan suara Tuhan. Amin, haleluya. Karena kalau sudah menikah, tidak ada yang namanya percobaan, ya. Sudah komitmen, sudah terikat. Saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, juga dalam kehidupan saya dan saudara untuk menginginkan sesuatu, kita kadang seperti Hizkia, kita menangis kepada Tuhan, kita mengungkit-ungkit apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah lupa apa yang kita lakukan. Tuhan mencatat, bahkan Tuhan bilang air matamu Tuhan tampung
dalam kirbatnya. Tidak ada sesuatu pun yang tidak diperhitungkan Tuhan, selama apa yang engkau kerjakan itu berkenan kepada Tuhan. Jadi Hizkia mengungkit semuanya itu seakan-akan Tuhan lupa. Sekali lagi firman Tuhan ingin menegaskan bagi saya dan saudara, tanpa engkau mengingatkan, Tuhan tahu memberi yang terbaik bagimu, yang paling cocok, yang paling tepat bagi saya dan saudara. Nah, bagaimana seharusnya agar terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, bukan pada seizin Tuhan, tetapi yang terjadi adalah sekehendak Tuhan. Bagaimana? Mari saya ingin bagikan. Pertama, jangan memaksa Tuhan. Amin. Jangan memaksa Tuhan. Di dalam doa yang diajarkan Yesus, Matius 6, doa Bapa kami ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi selalu kita ingat doa ini. Kalau kita ingin meminta sesuatu, menginginkan sesuatu, mari kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau ini. Jangan paksa Tuhan, tetapi kita harus bilang, biar kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Dan harus tunggu kehendak Tuhan yang jadi. Perlu kesabaran dalam hal ini, ya. Dan kalau kita melihat contoh dalam Alkitab, Tuhan Yesus sendiri, dia tahu nubuat Nabi Yesaya akan terjadi dalam hidupnya, karena dia tahu segala sesuatu. Yesaya 53 ayat 10, perhatikan terjemahan baru dalam kitab masing-masing, tetapi saya baca pada terjemahan yang lain. Di sana dikatakan, akan tetapi Tuhan berkehendak menghancurkan dia, menghancurkan Yesus, membuat dia sakit. Ketika dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, dia akan melihat keturunannya dan memperpanjang hari-harinya, dan kehendak Tuhan akan terlaksana di tangannya. Jadi penderitaan yang akan Tuhan hadapi, yang Yesus sebagai manusia hadapi, sebelumnya sudah dinubuatkan, dan Yesus sendiri tahu secara pribadi. Bisa jadi sebagai manusia dia menginginkan itu tidak terjadi, penderitaan itu jangan terjadi. Dan bukankah itu yang kemudian menjadi doanya, ya, di Getsemani? Tetapi Yesus mengajarkan saya dan saudara tentang doa di Getsemani, bagaimana kita tidak memaksakan kehendak kita. Lukas 22 ayat 42, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan kalau mau, lepaskan pergumulan ini, lepaskan penyakit ini, lepaskan hal-hal yang tidak mengenakan ini. Atau kalau Tuhan mau, biar saya boleh memiliki ini, biar keinginan saya terjadi. Tetapi mari kita lihat selanjutnya, tetapi kata Tuhan Yesus dalam doanya, bukanlah kehendakku, melain kehendak-Mu yang terjadi. Apakah keinginan Tuhan yang terjadi? Tidak. Tidak selalu apa yang kita inginkan itu yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan yang akan mengatur semuanya menjadi indah pada waktunya dan paling baik. Sementara kalau kita memaksakan kehendak, kalau cawan ini jauh daripada Yesus, kita tidak akan diselamatkan. Sebagai manusia, Yesus juga punya keinginan untuk tidak menderita, Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi dia mengajarkan saya dan saudara untuk tetap takluk atas kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun itu tidak akan membuat kita baik saja, tidak akan menyenangkan saya dan saudara. Tetapi mari kita belajar dari Yesus sendiri.
bahkan kemudian berdampak kepada Yakobus, saudara laki-laki Yesus, yang menulis begini dalam Yakobus 4 ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kalau kita ingin melakukan perencanaan, kalau kita ingin melakukan program atau apapun yang ingin kita lakukan di kemudian hari, kita bisa merancangkan, kita bisa merencanakan, kita bisa berupaya, berusaha semaksimal mungkin sebagai manusia. Tetapi firman Tuhan mengajarkan saat ini pada saya dan saudara, kita harus bilang, kalau Tuhan menghendaki, saya akan melakukan ini dan itu, dan saya akan hidup menikmati ini dan itu kalau Tuhan kehendaki. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, bagaimana seharusnya agar yang terjadi bukan seizin Tuhan, tetapi sekehendak Tuhan. Sekali lagi, kalau seizin Tuhan, itu resiko menjadi bagian kita. Tetapi kalau sekehendak Tuhan, Tuhan yang jamin, Tuhan yang tanggung jawab, ya. Yang kedua, ketika kita tadi belajar sama-sama tidak memaksakan kehendak kita, tidak memaksakan keinginan kita terjadi, atau tidak memaksakan apa yang kita kehendaki untuk berlaku dalam hidup kita, dengan kita belajar mengucapkan biar kehendak Tuhan yang terjadi. Yang kedua, firman Tuhan mengajarkan saya dan saudara untuk berpikir realistis. Berpikir yang realistis itu sesuai dengan keadaan dan menguasai diri sesuai dengan ukuran iman. Di dalam Roma 12 ayat 2, terjemahan versi mudah dibaca, silakan melihat pada pembacaan masing-masing. Saya bacakan terjemahan versi mudah dibaca, Roma 12 ayat 2. Jangan mengubah dirimu menjadi seperti orang di dunia ini, tetapi biarlah Allah mengubah bahagian dalam dirimu dengan cara berpikir yang baru. Jadi kamu akan mampu memutuskan dan menerima yang dikehendaki Allah bagimu. Kamu akan mengerti yang baik. Pertama, kita akan mengerti yang baik, apa maksud Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Kalau kita punya pemikiran yang realistis, ya, yang melihat kita dari sisi memang manusia kita begini, kita akan melihat maksud baik Tuhan, kemudian dan yang menyenangkan baginya. Yang kedua, ketika kita melihat ada mengerti maksud Tuhan yang baik, kita melihat bagaimana yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang sempurna, yang tepat, yang terbaik, yang pas, yang lengkap. Kalau pola pikir saya dan saudara mampu memutuskan dan menerima yang dikehendaki Tuhan. Saudara dalam Tuhan, selanjutnya ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Dalam versi yang lain dibilang, kamu jujur menilai dirimu sendiri, jujur melihat keberadaan saya dan saudara, serta mengukur nilai masing-masing berdasarkan besarnya iman yang diberikan kepada kita. Ya, kita punya iman secara pribadi, dengan pengalaman-pengalaman kita terbentuk iman tentang sesuatu yang akan Tuhan kerjakan belum kita pikirkan, tetapi ada iman yang dikaruniakan. Makanya tidak salah kalau kita berdoa, Tuhan tambah
berlimpahkanlah iman. Itu ada di dalam Alkitab ya. Dikaruniakan iman. Nah, kalau ke gereja saja saya dan saudara itu ogah-ogahan atau malas, bagaimana kita mau menginginkan mujizat yang besar dalam hidup kita? Kalau dalam soal kita memberi, berkorban itu penuh perhitungan kepada Tuhan, bagaimana kita mau meminta untuk mendapatkan berkat yang lebih? Amin. Kita mesti lihat itu juga. Tahu diri Bapak Ibu Saudara di dalam kasih Tuhan Yesus. Ada kalanya saya perhatikan, saya tidak tahu kalau masih ada sampai sekarang ya, orang Minahasa. Ada orang tua yang sudah lanjut umur, sudah di tempat tidur saja, sudah mau meninggal dengan tenang. Keluarganya, anaknya atau siapapun itu yang keluarga dekat, istilahnya apa? Goyang. Akhirnya katanya hidup lagi. Ya, saya ingin bicara begini. Ada kalanya Tuhan izinkan, ya, Tuhan izinkan melalui apa yang kita lakukan, dia bisa hidup lagi. Tetapi kalau kita mengerti dan minta yang terjadi adalah sekehendak hati Tuhan atau keinginan Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Begini, kadangkala Bapak Ibu, Tuhan kasih umur panjang seperti Hizkia tadi, tetapi persoalan demi persoalan yang datang, ya. Akhirnya anak tadi yang goyang, ya, dia berdoa kepada Tuhan untuk minta umur panjang. Orang tuanya tidak meninggal, tapi bikin susah dalam hidupnya. Dia tidak ada damai sejahtera, mengeluh terus mengurus orang tuanya, padahal dia yang minta, ya. Ini yang saya maksudkan Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Harus ada dalam kehidupan saya dan saudara itu tahu diri. Kita mampu untuk menerima berkat ini atau tidak. Ya, kita mampu untuk menerima sesuatu yang Tuhan berikan atas permohonan kita, atas keinginan kita atau tidak. Atau malah itu akan menyusahkan saya dan saudara, akan membawa kita pada dosa. Ada kalanya kita meminta Tuhan berikan kita berkat, ya. Tuhan, kalau boleh saya banyak hartanya. Kadangkala Tuhan izinkan. Makanya itu bedanya. Kalau Tuhan izinkan, itu bisa juga dengan harta itu kita malah melupakan Tuhan. Hizkia menjadi sombong. Dia melupakan Tuhan. Jangan cuma urus-urus cengki, jemur-jemur cengki, minta berkat dari Tuhan. Bapak Ibu, saya perhatikan hari Minggu banyak yang tahu. Saya tidak ingin untuk menghakimi. Mudah-mudahan mereka sebelum jemur cengki ada datang di gereja dulu. Cengki itu berkat Tuhan, tetapi jangan jatuh dalam pencobaan. Gara-gara berkat Tuhan, kemudian kita melupakan ibadah. Persekutuan dengan Tuhan ini lebih penting. Sadari dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita didesak oleh kebutuhan. Oh, musim lagi panas, sekian hari lagi hujan, tepat hari Minggu panas terik. Oh, berarti Tuhan kehendaki. Tidak, itu bukan kehendak Tuhan. Itu ujian Tuhan. Tuhan sudah meluluskan permohonan saya dan saudara. Perhatikan, apakah itu seizin Tuhan atau sekehendak Tuhan? Karena kita tidak tahu fluktuasi harga cengkeh, bukan? Mungkin saja, dan pasti mungkin, kalau kita lebih untuk menuruti apa yang menjadi sekehendak Tuhan, keinginan Tuhan, Tuhan mau memberkati kita lewat ibadah. Tuhan inginkan kita beribadah kepada Tuhan dan dapat berkat rohani daripada berkat jasmani. Berkat jasmani Tuhan akan jaminkan dalam hidup saya dan saudara. Ketika engkau menjual cengkih, pada hari-hari sebelumnya cengkih itu tidak engkau jemur di hari Minggu, di hari yang engkau butuhkan harga cengkih naik.
Bukankah harga itu dikendalikan Tuhan? Amin. Haleluya. Tuh panas hari Minggu itu cuma ujian bagi kita. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan percayakan berkat bagi saya dan saudara. Tuhan mau lihat juga kita mau ikut keinginan Tuhan atau tidak, atau cuma egois dengan keinginan-keinginan kita sendiri. Banyak orang yang jatuh karena cengki, enggak, karena berkat yang lain lagi ya, bukan hanya cengki. Perhatikan Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat jangan jadi jerat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan tahu. Yakin saja. Yang diinginkan Tuhan itu yang harus kita kerjakan, yang juga harus menjadi keinginan kita. Sekehendak Tuhan atau seizin Tuhan? Sekehendak Tuhan atau seizin Tuhan? Sekehendak Tuhan. Puji Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, kalau sekehendak Tuhan atau itu terjadi karena keinginan Tuhan, Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan menjamin, Tuhan akan bertanggung jawab. Amin. Dia tahu hari yang tepat, dia tahu saat yang tepat, dia tahu orang yang tepat yang akan menolong saya dan saudara. Dia tahu harga yang terbaik bagi kita. Dia tahu pekerjaan yang terbaik. Dia tahu jodoh yang terbaik. Dia tahu kondisi yang terbaik. Mungkin sekehendak Tuhan kita menghadapi pergumulan hidup. Sekehendak Tuhan, diinginkan Tuhan. Kita ada pergumulan, ada masalah, ada tekanan, ada sakit penyakit. Tetapi perhatikan firman Tuhan sudah mengajarkan saya dan saudara, apapun kalau yang terjadi itu keinginan Tuhan, yang terjadi itu sekehendak Tuhan, Tuhan yang akan bertanggung jawab. Amin. Haleluya. Mungkin engkau akan merasa saat-saat yang tidak menyenangkan. Itu bagian dari ujian. Karena Tuhan mempersiapkan sesuatu yang lebih dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Itu yang Tuhan siapkan. Ketika saya mempersiapkan pelayanan ini Bapak Ibu, hanya 2 hari saja, bukan 2 hari, 2 subuh saja. Karena penuh dengan kesibukan. Saya diteguhkan dengan sebuah gambar di dalam media sosial. Ada seorang anak kecil memegang bunga kecil, dan Tuhan Yesus memegang bunga besar tetapi di belakang. Tangan yang satu memegang bunga yang besar, Tuhan Yesus pegang dengan tangan kanan bunga yang besar. Dia minta dengan tangan kiri bunga yang kecil untuk diberikan kepadanya. Itu maksudnya apa? Tuhan mau tukar. Haleluya. Kita tidak bisa lihat rencana dan maksud Tuhan. Makanya mengalir sekehendak Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya akhiri dengan kesaksian. Saya sakit dan masih sampai saat ini ada keluhan, terutama di kaki saya, karena saya pernah merasa hampir mau lumpuh. Saya dari keluarga dokter, suami dokter, guru lagi, adik dokter. Kenapa saya bilang guru? Jadi saya waktu ada keluhan sakit itu dikonsulkan ya ke dokter-dokter ahli. Ada rekanan dari suami, ada anak didik. Jadi memang dokter-dokter ahli yang tangani saya, tidak didapatkan diagnosa yang pasti tentang penyakit saya. Padahal saya dalam keluarga atau lingkungan dokter sampai sekarang tidak tahu sakit saya apa. Nah, ketika saya merenungkan ini semua, saya dibuat mengerti begini. Kalau sekehendak Tuhan, ada maksud Tuhan, apapun itu. Kalau sekehendak Tuhan, ada rencana Tuhan. Kalau apa yang terjadi itu adalah mau Tuhan, bukan mau saya, pasti
Makanya saya bisa berdiri di tempat ini bersama dengan saudara dalam pelayanan. Ini pelayanan ke-111. Sejak 2021 Oktober saya non-stop pelayanan. Makanya kalau saya datang berjemaat di Eklesia Lamongan, harus sisip-sisip pelayanan di tempat yang sekitar dengan Eklesia, supaya undangan bisa berkurang karena sudah tidak bisa terbendung. Bahkan akhirnya saya sudah putuskan untuk stop dulu mencatat undangan. Ada maksud Tuhan lewat penyakit saya. Tuhan mau pakai. Mungkin kalau istilah duri dalam daging bagi Paulus, itu yang menjadi duri dalam daging. Kalau keinginan saya, Bapak Ibu, ya saya melayani dalam keadaan yang baik-baik saja. Tidak perlu bangun pagi, tidak perlu mempersiapkan atau tidak perlu perjalanan panjang. Itu sama saja pelayanan. Itu yang saya inginkan secara manusia. Tetapi Tuhan menginginkan pelayanan itu berkorban. Karena ada mahkota yang Tuhan siapkan. Amin. Haleluya. Kita semua selamat, tetapi mahkota kita akan berbeda. Dan Tuhan pun menjamin, saya dan saudara, kalau kita berkorban demi Tuhan, sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan, kita memberi diri dengan sungguh-sungguh, memberi diri sungguh-sungguh dalam apa? Sekehendaknya Tuhan. Itu yang akan membuat kita memiliki sukacita dan damai sejahtera yang melebihi dari kalau kita menikmati apa yang kita inginkan secara pribadi. Tuhan akan menjamin kehidupan saya dan saudara. Saya tidak akan nyaman-nyaman saja dalam pelayanan ini, Bapak Ibu. Minggu depan dalam sibuk-sibuknya kami sudah ada jadwal di Tompasok Baru, menginap di sana, meninggalkan kegiatan aktivitas di rumah. Tetapi saya senang melayani Tuhan. Saya mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan apa yang Tuhan inginkan, mengalir bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang mampukan saya, Tuhan yang akan mampukan kita semua. Sampai saat ini, setiap pelayanan firman Tuhan tidak pernah ada judul atau tema yang sama. Tuhan selalu kasih baru. Tuhan selalu kasih baru. Siapa saya? Saya bukan dari lulusan sekolah Alkitab, tapi saya bersyukur pada Tuhan. Tuhan bertanggung jawab. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sempat saya bilang sama suami waktu saya ada keluhan, saya bilang sama suami, pada saat ada keluhan, kita kok langsung ingat Tuhan ya. Makanya saya mau mengucap syukur. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak baik datang, saya tetap mau mengingat Tuhan. Mengingat karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Baik berkat dan apapun itu, jadilah menurut dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai menjatuhkan kita. Pergumulan sakit penyakit, biarlah itu sekehendak Tuhan, bukan yang kita cari. Ada yang penyakit yang Tuhan cari sendiri. Sudah tahu tidak boleh makan sesuatu, kita coba makan. Ya, pakai hikmat Bapak Ibu. Tuhan masih mau pakai lama. Kalau penyakit itu bukan karena keinginan Tuhan, Tuhan akan rasa setengah mati dalam hidup ini. Tapi kalau sekehendak Tuhan, ya, penyakit itu akan membuat kita lebih kuat karena ada damai sejahtera dalam hidup kita. Puji Tuhan. Bahkan kita akan jadi berkat lewat apa yang menjadi kehendak Tuhan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Segala sesuatu bila terjadi sekehendak Tuhan, semua ada maksud Tuhan yang baik dan semua ada tujuan Tuhan yang sempurna terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan. Sekehendak Tuhan atau seizin Tuhan, saya mau sekehendak Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada penanggung jawab. Oh ya, ada kode dari
suami. Tanggal 19 September saya dengan keluarga mengundang gembala setempat, jemaat Efrata Palamba untuk sama-sama dalam KKR di lapangan Sario yang akan nanti dipimpin oleh Ibu Pendeta Debbie Basir, setengah 6 sampai jam 8 hari Kamis tanggal 19 September. Ini undangan resmi ya, semoga ada waktu karena itu adalah ulang tahun saya yang ke-49. Jadi tidak ada rencana pribadi ya, bukan keinginan pribadi. Kalau keinginan pribadi nanti tunggu umur 50 tahun. Ya itu biasa begitu. Tapi ini keinginan Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya. Untuk satu saja, kalau lebih terserah Tuhan. Ada Simon dari Kirene yang bisa terpaksa memikul salib Tuhan. Saudara tahu kisah ini? Simon dari Kirene, waktu dia datang ke Yerusalem untuk perayaan, dia bertemu dengan iring-iringan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus menuju ke Golgota. Tuhan Yesus lagi pikul salib, jatuh bangun. Kemudian yang tentara Romawi suruh Simon, ngana yang pikul itu salib, bantu Pak Tuhan. Pekerjaan Tuhan perlu bantuan dari manusia juga. Amin. Haleluya. Perlu bersinergi, bekerja sama. Ya, bekerja sama untuk maksud Tuhan supaya kerajaan sorga diperlebar istilahnya. Banyak jiwa yang datang pada Tuhan. Jadi Tuhan memakai Simon Kirene dengan terpaksa. Saya rindukan. Itu yang Tuhan taruh menjadi kerinduan Tuhan, yang Tuhan taruh menjadi kerinduan saya. Ketika kita sama-sama beribadah, ada yang lewat mungkin pulang dari kerja, Tuhan paksa memikul salib. Paksa dalam pengertian rohani. Yang cuma numpang lewat, tidak sengaja lewat. Kalau kita periksa Alkitab, hanya lewat Simon dari Kirene itu. Dia yang dipilih untuk memikul salib, membantu Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan saya. Mari sama-sama kita doakan dan kita hadiri. Puji Tuhan. Karena keluarga hamba Tuhan di sini sudah masuk dalam grup PT Family, Prasetyo Turangan Families. Itu adalah grup yang di dalamnya, saya tidak pernah bilang anggota, yang di dalamnya adalah hamba Tuhan yang sudah kami kunjungi. Ada 10 denominasi gereja dan 1 sekolah Alkitab, dan semua mengundang. Ya, jadi semua mengundang, kami catat, baru kami gilirkan sesuai dengan undangan yang masuk. Kecuali kalau datang di Lamuan, mungkin akan ditanya satu-satu yang boleh melayani. Dan untuk undangan yang kedua biasanya suami yang akan isi pada minggu pertama, tapi kita ada tuker. Ya, saya yang minggu pertama dan kedua, nanti suami minggu ketiga, karena itu tanggal 15 sudah sibuk-sibuknya saya. Ya, ini saja persiapan. Saya bilang, Tuhan, mau jadi ini khotbah atau nyanda? Tapi saya selalu balik lagi. Saya berusaha sebagai manusia. Saya bilang tadi subuh, jadi Sabtu subuh jam-jam 3 saya terbangun pergi ke toilet, tidak bisa tidur. Ya di situ ternyata bisa isi untuk mempersiapkan. Tadi malam lagi saya bangun jam 2:15, sampai sekarang belum pernah tidur. Tadi di mobil agak-agak hilang, tapi saya tidak terbiasa tidur di mobil. Dan saya mau jujur, waktu awal-awal saya menyampaikan firman Tuhan, rasa pusing Bapak Ibu. Mulai agak limbung-limbung. Tetapi kalau saya bisa berdiri sampai saat ini, Tuhan saya yang luar biasa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kami mengundang dengan resmi Gembala dan Jemaat Efrata Palamba untuk sama-sama menghadiri
menghadiri KKR. Dan khusus buat gembala, Bapak dan Ibu gembala di tempat ini ada seminar di jam 9 sampai jam 4. Sebelum KKR ada seminar yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Debbie Basir dengan tema mental dan moral hamba Tuhan. Diisi dengan kesaksian juga dari Bapak Pendeta Daniel Purnomo, suami dari Bu Dewi. Mungkin ada yang sudah pernah dengar. Kalau belum, nanti ketemu. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Dan saya kembali.